Pada tanggal 23 Oktober 2022, kita memperingati Hari Minggu Misi Sedunia. Hari Minggu Misi Sedunia ini juga menjadi momen tahunan di mana Vatikan akan merilis data statistik terbaru Gereja Katolik yang pada 2022 ini mengeluarkan statistik tahun 2020. Mari kita ungkap fakta terbaru melalui data. Sahabat Katoliko keren, pada tahun 2020 jumlah umat Katolik telah mencapai 1.359.612.000 jiwa yang tersebar di seluruh dunia dalam 1.118 keuskupan dan wilayah non-keuskupan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana antara tahun 2019 sampai 2020, Gereja Katolik ketambahan 15.209.000 jiwa umat Katolik baru di seluruh dunia, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Pertumbuhan umat Katolik yang pesat ini diprediksi akan melampaui populasi penduduk Tiongkok yang menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia pada tahun 2024. Adapun sebaran umat Katolik sebagai berikut. 48% umat Katolik dunia pada 2020 hidup di Amerika, 21% tinggal di Eropa, 19% dari Afrika, dan 12% sisanya hidup di Asia, Australia, dan Oseania. Umat Katolik juga mencakup separuh lebih dari total umat Kristiani dunia, yaitu mencapai 55%, dan 18% dari penduduk dunia atau seperenam dari populasi dunia. Gereja Katolik juga menjadi gereja kekristenan terbesar di dunia. Pertumbuhan anggota gereja Katolik ini tergolong lebih pesat dibandingkan pertumbuhan gereja-gereja non-Katolik lainnya dan bahkan pertumbuhan populasi dunia. Di tahun yang sama yaitu 2020, jumlah pastor atau romo mencapai 410.219 jiwa. Dengan perbandingan satu pastor atau romo di dunia untuk 3.314 umat Katolik. Juga terdapat 48.635 diakon, 50.569 bruder, dan 111.855 frater, baik diosesan maupun kongregasi pada 2020. Sedangkan jumlah biarawati atau suster mencapai 619.546 jiwa. Gereja Katolik juga memiliki 5.363 uskup di seluruh dunia hingga tahun 2020. Sahabat Katoliko keren, Gereja Katolik juga telah memiliki 258.000 sekolah Katolik di seluruh dunia, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga Universitas Katolik di seluruh dunia, dan menjadi organisasi keagamaan penyedia sistem sekolah non-pemerintahan terbesar di dunia dengan 67,6 juta murid di dalamnya pada 2020. Gereja Katolik juga mengoperasikan 5.322 rumah sakit dan 14.415 klinik pada 2020, 9.230 panti asuhan, dan 15.204 rumah asuh jompo maupun difabel, serta 48.324 karya sosial lainnya. Dengan lebih dari 100.000 yayasan amal, Gereja Katolik merupakan penyedia sosial terbesar di dunia. Negara dengan jumlah umat Katolik terbanyak sampai saat ini ialah Brazil dengan 177,2 juta jiwa pada 2020. Sedangkan negara dengan jumlah umat Katolik tersedikit ialah Vatikan dengan hanya 801 jiwa. Walau merupakan negara berdaulat terkecil di dunia, namun Vatikan merupakan negara yang sangat istimewa dan sangat berpengaruh besar di dunia internasional karena menjadi tempat pemimpin gereja Katolik atau Paus tinggal, di mana saat ini digembalakan oleh Paus Fransiskus yang merupakan pemimpin gereja Katolik ke-266. Negara kecil ini memiliki supermarket, kantor pos, stasiun kereta, heliport, ATM, dengan instruksi Latin serta stasiun radio sendiri. Radio Vatikan berdiri sejak tahun 1931 dan mengudara dalam 47 bahasa. Vatikan juga memiliki stasiun TV sendiri, website sendiri, hingga channel YouTube sendiri, salah satunya bernama Vatikan News, untuk menyiarkan audiensi Paus di Vatikan dan juga kabar-kabar terkini dan terbaru dari Vatikan bagi seluruh umat Katolik dunia.
Sahabat Katoliko keren, itulah seputar fakta statistik terbaru Gereja Katolik tahun 2020 yang dirilis pada tahun 2022 ini. Semoga Gereja Katolik kita semakin bertumbuh dalam kuantitas dan juga tentunya dalam kualitas. Gimana, sudah banggakah kalian menjadi orang Katolik? Pasti dong, karena Katoliku memang keren. Tak hanya kuantitas, tapi juga sangat berkualitas, serta menjadi berkat bagi dunia. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.